Selamat pagi Nia, ada apa? Datang ke ibu, ada yang mau diceritakan atau ada masalah yang Nia pendam? Iya Bu, saya pengen cerita Bu sama Ibu. Ya boleh, pintu ibu selalu terbuka untuk siapapun yang mau bercerita pada ibu. Karena ruang BK itu kan bukan tempatnya untuk siswa nakal, melainkan sahabat siswa yang memang mau menyelesaikan masalah pribadinya atau masalah yang di sekolah. Sebelumnya ibu boleh tahu apa yang sedang Nia rasakan untuk saat ini? Ibu, sebenarnya saya ada malu sih Bu buat ceritanya. Tapi Ibu tahu kan Bu, saya punya hubungan Bu sama si itu Bu. Baik, kalau Nia malu, jangan malu karena kan di sini tuh ibu memegang asas kerahasiaan. Jadi apapun yang Nia ceritakan kepada ibu tidak akan tersebar kemanapun lagi, karena ibu kan guru BK ya dan sudah memegang kode etik kerahasiaan. Guru teman sebaya ibu pun, satu profesi pun tidak akan tahu ceritanya Nia. Jadi Nia santai aja dan jangan malu cerita ke ibu. Udah siap untuk cerita? Iya boleh. Ya Bu, sebenarnya sih masalahnya saya kecewa sama diri saya sendiri karena nilai saya turun Bu. Ibu tahu kan Bu, saya waktu kelas 10, kelas 11 saya ranking terus. Kayak ranking 1, ranking 2 gitu. Tapi kemarin tuh waktu pas bagi rapor tiba-tiba saya turun Bu, jadi ranking 10. Terus kan saya bingung ya kayak kenapa ya gitu. Tapi memang akhir-akhir ini saya tuh lagi ada masalah Bu sama dia Bu. Ibu tahu kan Bu? Iya, memang waktu itu wali kelas kamu sempat menghubungi ibu untuk menanyakan kondisi kamu gitu. Karena kan kata wali kelas kamu tuh kamu ada penurunan nilai ya yang sangat drastis. Saya juga tahu kalau kamu siswa berprestasi, tapi tiba-tiba nilai kamu benar-benar turun. Nah, saya tuh belum sempat ketemu kamu karena masih banyak urusan siswa yang lain. Untungnya saat ini kamu datang ke saya. Kalau boleh tahu apa masalahnya, dan saya juga sempat dengar kamu punya hubungan sama yang lain gitu, sama mungkin sahabat kamu atau lebih gitu. Jadi kenapa? Apa masalahnya? Ya Bu, saya sebenarnya malu sih Bu sama teman-teman saya karena nilai saya tiba-tiba turun gitu. Walaupun ya masuk 10 besar, tapi kan tetap aja ya Bu, saya sakit hati dari ranking 1 gitu. Nah, untuk masalahnya itu emang ada sangkut pautnya Bu, saya sama hubungan saya yang kemarin. Karena saya tuh kemarin ada dikekang itu Bu sama dia. Kan saya tuh dari SD, dari SMP, SMA kemarin tuh ikut bimbel terus terus karena saya sibuk dan saya jadi nggak ada waktu buat dia, akhirnya saya keluarlah dari bimbel tersebut karena saya mikirnya ya udahlah saya udah bisa gitu. Ternyata setelah saya ngakuin itu, terus hubungan saya itu jadi toksik sama dia sampai dia kita putus. Disitulah saya sakit hati, saya udah ninggalin bimbel saya gitu, kesibukan saya, tapi kenapa dia malah kayak gitu, nggak ngerti gitu. Harusnya kan dia jadi penyemangat kamu ya, bukan malah menghambat kamu. Baik, dari masalah yang kamu tadi ceritakan, apa yang sebetulnya ingin kamu dapatkan dan ingin kamu lakukan? Kalau yang ingin saya dapatkan ya Bu, sebenarnya saya pengen dapetin nilai saya sebelumnya. Saya pengen jadi lebih produktif lagi kayak waktu itu. Cuma karena saya kan sama dia bukan sebentar ya Bu, lama. Jadi saya mikir kayak ada ketergabungan gitu Bu sama dia. Udah deh gitu, bingung. Terus kalau misalkan apa yang mau saya lakukan, banyak sih Bu. Saya pengen saya bimbel lagi, terus juga saya nggak mau kepikiran soal dia lagi. Cuma kan yang namanya masalah hati ya Bu, susah gitu. Kadang dia juga mikir, ya kenapa ya dia kayak gitu sih. Mungkin kamu tuh maunya kayak kenapa harus menghambat, kan seharusnya bisa jadi penyemangat kamu di sekolah tapi malah menghambat. Benar sih, itu nggak bagus untuk ini ya perkembangan kamu, karena kan kamu juga yang seperti kita tahu siswa berprestasi. Jadi wali kelas dan guru-guru yang lain juga sempat kaget kamu turun nilainya. Kami pikir kamu itu ada masalah keluarga dan ada masalah di teman. Ternyata selama ini masalah kamu itu ada yang menghambat dan tidak ingin kamu berkembang, yaitu pasangan kamu sendiri. Oke, dari yang tadi kamu ceritakan, apa yang udah kamu lakukan? Kalau misalkan dari keluarga ya Bu, awalnya kan saya juga baik-baik aja nih sama keluarga saya. Terus karena keluarga saya tahu saya dapat penurunan baik, jadi mereka tuh kayak
marah juga sama saya. Jadi yang saya mau lakukan sekarang, saya mau beresin satu-satu Bu, mulai dari nilai saya mau coba daftar ulang lagi Bu, kayak bimbel yang lain. Karena kan saya tadi kelas 12 nih Bu, saya juga pengen dong Bu masuk PTN kayak buat ujian-ujian gitu. Jadi itu sih Bu. Terus palingan juga saya mau ikut les lagi kali ya Bu, karena kan kalau dari bimbel itu buat penaikan nilai saya. Terus biar saya bisa lupa sama hubungan saya itu, mungkin saya akan alihkan ke les sih Bu, kayak les nari kayak gitu-gitu biar saya lupa. Saya setuju sih apa yang udah kamu ungkapin tadi. Lebih baik kamu itu menyibukkan diri kamu sendiri tanpa harus bergantungan dengan orang lain. Apalagi kan kamu masih sekolah ya, memang seharusnya tuh lagi berkembang-berkembangnya dan belum untuk melakukan hubungan yang cinta-cintaan dulu. Kamu harus fokus belajar untuk meraih masa depan kamu. Nah, dari yang tadi kamu ingin lakukan, apakah itu membantu kamu untuk berubah menjadi lebih baik seperti yang sebelumnya yang berprestasi itu? Seharusnya sih bisa ya Bu, karena kan saya ada keinginan mendesak gitu, karena bentar lagi juga kuliah, jadi ya mau nggak mau saya harus bisa. Oke, baik. Mau nggak kalau misalnya kita bikin planning untuk kedepannya, kamu mulai dari mana dan apa dulu nih yang mau kamu lakuin, terutama kan kalau misalnya lagi putus kayak gini, habis putus kan biasanya galau ya, dan itu tuh mengganggu konsentrasi banget, apalagi kalian kan satu kelas. Kalau misalnya ketemu pasti terganggu fokus kamu ya kan di kelas. Jadi ibu mau tahu nih apa planning yang akan kamu lakukan dulu, gimana ke depannya. Apa kita membuat jadwal kalau misalnya besok itu kamu melakukan apa dan apa, tapi ibu serahin lagi ke kamu mau mulainya dari mana. Kalau planning ya Bu, sebenarnya orang tua saya, mama saya itu udah nyuruh saya buat daftar-daftar bimbel, dan saya juga udah daftar Bu. Saya akan masuk di minggu depan. Terus les juga saya kayaknya akan mulai minggu depan juga. Terus buat ngalihin paling ya saya ketemu teman-teman saya Bu, buat bercanda, belajar bareng supaya saya juga ada motivasi gitu. Kadang kan temen ngebantu buat move on ya Bu, gitu sih. Terus kalau urusan dia ya udah kan bukan salah saya gitu, bukan juga dia yang malu kalau emang ketemu sama saya. Iya benar. Tapi kalau untuk urusan hati, kita tuh nggak bisa terburu-buru karena apa ya? Itu tuh kan susah ya soal perasaan. Kamu juga nggak apa-apa kok nggak ngeburu-buruin diri kamu untuk move on. Kamu berjalan pelan-pelan aja. Yang penting hasilnya pasti. Ibu nggak mau kamu memaksakan diri untuk move on. Jadinya kamu sendiri yang setiap hari galau terus tertekan. Ibu maunya tuh ya udah berjalan dengan baik sesuai planning dan mulai daftar-daftar lalu benar-benar serius mengikuti kegiatan yang sudah kamu planningkan. Tuh. Untuk kedepannya ibu sih maunya kita ada pertemuan lanjutan lagi untuk mengetahui apakah memang benar nih perkembangan kamu saat ini dari yang sekarang sampai nanti sesudah planningnya berjalan, apakah berjalan dengan baik, apakah sudah ada perubahan dan ada bagaimana, apakah kamu setuju kalau kita ada konseling lanjutan? Setuju Bu, tapi saya butuh waktu sih Bu buat itu, karena ya struggle Bu. Iya, saya tahu sih, kan sekarang juga baru daftar kan, belum ikut pertemuan satu dan yang lainnya di bimbel dan nari itu. Jadi saya juga mau lihat mungkin beberapa bulan ke depan kali ya, kayak 3 bulan atau 6 bulan ke depan bagaimana? Boleh sih Bu, itu juga saya kayaknya lagi proses buat kelas 12. Iya. Oke. Pesan saya jangan terlalu larut-larut dalam kesedihan kamu, karena kan kita nggak bisa ya stuck di momen itu. Hidup itu kan terus berjalan gitu. Kamu harus berkembang dengan keadaan kamu yang memang saat ini sedang bermasalah gitu. Jadi jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Ya Bu, terima kasih ya Bu, saya Iya. sudah sedikit berbagi dengan saya cerita sama Ibu. Baik, apa yang kamu dapat setelah kita sesi konseling di hari ini? Saya merasa kalau misalkan ya sebenarnya masalah yang saya alami itu sepele, karena memang saya lebih galau nilai saya turun sih Bu dibanding saya putus, jadi ya semoga bisa sih. Oke, saya yakin sih kamu bisa karena kan kamu juga pintar ya dari awal masuk sini dan berprestasi.
dan berprestasi. Jadi saya yakin kalau kamu tuh bisa gitu. Semangat ya, terima kasih sudah mau mengungkapkan apa yang sudah kamu rasakan. Baik, Bu. Nanti kalau misalkan saya mau cerita-cerita lagi, saya kesini. Baik, boleh. Terima kasih ya. Terima kasih juga, Bu. Ya. A few moments later. Nia, ada apa datang ke sini? Udah lama juga sih ya dari jeda yang kemarin, kayaknya udah sekitar 3 atau 6 bulan dari yang kemarin ya, atau lebih. Kayaknya udah mau 6 bulan gak sih? Udah UAS, Bu, kemarin. Iya, udah UAS. Terus gimana hasilnya? Iya, Bu, saya kesini mau cerita aja sih sama Ibu. Kalau misalkan UAS saya tuh kemarin bagus loh, Bu. Oh, coba saya lihat dulu. Oh iya, benar ya. Ini udah balik lagi nih ke nilai kamu yang berprestasi. Kamu ranking 1 lagi kan? Kemarin juga wali kelas kamu udah cerita ke ibu. Katanya dari konseling yang kemarin kita lakukan, si Nia tuh udah berkembang lagi, udah jadi siswa berprestasi lagi. Coba cerita gimana selama kemarin planning kamu berjalan itu, apakah membuahkan hasil atau malah kamu mau stop dan berhenti atau mau gimana? Coba ceritakan ke ibu. Ya, Bu, awalnya tuh kan saya masih bingung sama si dia itu kan, Bu, si cowok itu. Cuma saya mikir-mikir ternyata dia tuh bikin saya ilfil gitu loh, Bu. Jadi saya gampang dong move-nya. Apalagi teman-teman saya, Bu, itu pada ya Allah mulutnya jahat banget. Jadinya saya tuh gampang move-nya. Nah, terus pas saya udah bimbel tuh sih udah, karena memang udah sama saya udah bisa gitu kan, ini lancar. Terus pas kemarin ujian ya udah saya juga bisa. Terus juga kan dari dukungan orang tua, terus dukungan teman-teman saya juga pada kayak ya udahlah buat apa gitu, saya bisa gitu. Saya juga sempat merhatiin kamu sama si dia kan. Nah, dia tuh memang menghindar ya dari kamu ya kalau yang saya lihat. Terus karena teman-teman kamu juga yang ramean itu terus ngedukung kamu selalu, jadi yang si cowok ini tuh menghindar dari kamu, terus kamu bisa berkembang lagi. Terus gimana ininya, nariknya berjalan? Berjalan, Bu, kemarin saya habis pentas. Oh iya, Iya. alhamdulillah. Saya seneng banget ya kamu udah mulai berprestasi lagi. Ini memang yang saya harapkan dari konseling kemarin. Saya juga jadi merasa berhasil membuat kamu berubah menjadi lebih positif lagi gitu. Terus sekarang kamu mau PTN kan? Nah, kamu tuh PTN-nya mau kemana? Saya sih sebenarnya pengennya yang jauh ya, Bu, tapi orang tua saya nggak ngebolehin. Katanya ya udahlah masih di sekitar Jabar aja gitu, jangan keluar dari Jawa Barat. Walaupun sebenarnya saya pengennya ke Jawa gitu, Bu, ke Jawa Tengah gitu. Tapi saya masih bingung Kenapa harus di sana? karena saya kan basicnya bisa tari, Bu. Nah, di Jogja kan ada isi tuh, isi Yogyakarta, seni tari gitu. Jadi saya pengen di situ tadinya. Kalau planning karir kamu tuh sebetulnya mau apa sih Nia? Kan kamu berprestasinya di akademik nih, akademik kamu tinggi banget. Saya kira kamu mau jadi dokter kan, karena kamu tuh nilai IPA lalu matematikanya itu selalu 100 dan sempurna. Saya kira kamu mau ambil kedokteran UGM, ternyata kamu mau melanjutkan seni tari kamu. Kenapa kamu mau menari dan mau jadi penari? Apa yang kamu tuju? Karena menurut saya dan kayak sih, Bu, pertama saya suka sama musik dulu. Sudah gitu saya memang tertarik dengan daerah-daerah gitu, Bu. Saya tuh kayak tertarik aja sama mau belajar tentang daerah kayak seni tari, terus belajar tentang budaya kayak gitu-gitu. Jadi sepertinya saya tuh lebih fun ya, Bu, buat masuk ke seni tari. Walaupun sebenarnya saya bisa dalam akademik, cuma kan itu bikin otak saya tuh capek, Bu. Saya kebanyakan mikir gitu, walaupun memang saya bisa. Tapi kan saya tuh pernah dengar kalau misalkan kita mau kuliah, usahain cari yang bikin kita tuh menjalaninya enjoy, sesuai hobi gitu. Nah, sedangkan hobi saya tuh di tari, jadi memang kayaknya karena lebih enjoy tuh kalau saya ngelakuinnya di seni tari itu, jadi bisa jalan-jalan. Saya tuh lihat, Bu, di TikTok, terus saya juga dengar cerita dari saudara saya yang kuliahnya di seni tari. Dia tuh belajar budaya ke berbagai provinsi, terus nari tradisional yang lain. Jadi kayak seru aja sambil jalan-jalan. Terus respon orang tua kamu mendukung atau kan kamu pinter nih dari akademik, lalu sayang kan kalau misalnya akademiknya ditinggal gitu aja lalu kamu malah milih ekstrakurikuler yang memang
kamu tekuni dari dulu, kamu lebih milih itu. Gimana respon orang tua kamu? Sebenarnya kalau orang tua sih setuju aja, cuma mereka tuh mintanya untuk seni tari tuh pilihan kedua Bu. Jadi saya tuh harus coba dulu di bagian ya yang tadi Ibu bilang, kedokteran atau enggak ngambil matematika gitu. Tapi ya walaupun sebenarnya saya nggak apa-apa sih, cuma kalau saya nggak nyoba seni tari itu saya tuh kayaknya kurang gitu loh. Jadi orang tua bilangnya coba itu dijadiin pilihan kedua dulu gitu. Kalau saya boleh saran ke Nia, kan kalau misalnya tari itu bisa di ekstrakurikuler kampus, karena kan kampus bagus juga, ekstrakurikulernya jalan ya. Jadi nanti kamu dari itu tuh bisa berkembang juga tari kamu, tapi kamu juga bisa mengutamakan akademik kamu. Tapi semuanya kembali balik lagi ke kamu, jalani memang apa yang memang kamu mau jalani. Tapi kamu juga harus siap planning karir untuk kedepannya. Kamu harus siap pekerjaan apa yang mau kamu dapatkan gitu. Apakah memang jadi seni teater atau kamu mau jadi drama musikal, itu kan juga biasanya pakai yang tari-tarian gitu kan, atau kamu mau jadi pelatih nari gitu kan. Tapi saya juga sayangnya nih ya kalau misalnya akademik kamu ditinggalkan gitu aja gitu sih. Tapi apa yang udah kamu siapkan dari sekarang untuk menuju SNBP nanti 3 bulan ke depan? Sebenarnya saya masih pengen coba jalur rapot ya Bu. Saya ada harapan di sana, di situ ada keyakinan kalau saya bakal keterima. Cuma kan ya namanya rezeki kan Bu, siapa tahu saya nggak keterima di situ gitu. Ya jadi saya masih tetap bimbel sih buat kedepannya belajar buat SNBP. Ya, jangan pacaran lagi ya Nia ya. Nanti kalau misalnya putus lagi, ribet lagi, ngulang lagi dari awal. Kamu kan prosesnya panjang nih, hampir 7 bulan ya kayaknya ya. Kamu prosesnya dari yang pertama kali kita konseling itu kan. Terus sekarang udah membaik, udah nggak kenapa-napa. Kalau misalnya kamu pacaran lagi, nanti proses sembuhnya lama lagi, nanti mengulang lagi dari awal kan gak enak ya, capek ngulang-ngulang terus. Kalau misalnya suka-sukaan itu memang normal gitu kan, layaknya remaja pada umumnya. Tapi saran ibu ya udah sebagai sahabat aja, jangan jadi pasangan, karena kan umur kalian juga masih belum cukup umur kan, masih 16 tahun, baru mau bikin KTP nanti 17 tahun. Jadi saran ibu gitu sih, jangan pacaran dulu, jangan kayak kemarin. Lagian kan support dari teman-teman kamu juga udah cukup banyak kan, terus dari keluarga, dari orang tua juga cukup besar support kamu. Ya Bu, saya sebenarnya nggak bisa janji, cuma saya usahain deh Bu. Jangan-jangan ada yang lagi sukain lagi nih Nia, kok nggak bisa janji? Sudah ada sih Bu yang deketin saya itu, cuma dia tuh umurnya maksudnya bukan di sekolah ini Bu, dia udah lulus kuliah. Jadi saya bilangnya kayaknya yang sekarang bisa deh, karena kan dia kuliah gitu Bu, saya juga mau kuliah, pasti saya coba aja deketin dari dia. Cuma saya nggak kepikiran buat pacaran dulu sih Bu, soalnya kan dia kan jauh kan kuliah di mana ya, kalau misalnya di Bandung Bu. Jadi kalau misalkan buat pacaran kayaknya nggak dulu deh, soalnya jauh Bu. Ya udah gitu jadiin teman belajar. Tapi dia orangnya gimana? Suka belajar atau enggak? Jadi penghambat kamu kayak kemarin lagi atau enggak? Jujur ya Bu, karena dia tuh pas sekolah ternyata satu jurusan nih sama saya, sama IPA. Jadi pas dia tuh selalu nawarin itu Bu, kayak kamu kalau ada yang susah minta tolong aku aja, kayak gitu sih Bu. Bagus ya, berarti ya ada perkembangan dari hubungan yang kemarin. Saya harapkan ini bukan jadi penghambat kamu untuk lebih berkembang ke depannya, tetapi menjadi pacuan kamu untuk lebih semangat meraih cita-cita kamu, karena kan kamu mau sukses pastinya, banggain ayah dan ibu kamu. Tapi kamu juga nggak boleh melupakan diri kamu sendiri gitu. Boleh kok kamu suka sama seseorang, jadi penyemangat aja, nggak usah jadi patokan kamu untuk bergantung ke seseorang gitu. Gimana nih ya? Ibu, saya manfaatin aja orang itu, karena kan ya kalau orang pinter ya kita minta ajarin aja Bu sama dia. Kamu harus belajar dari dia, jangan pacaran terus nih ya, jangan kayak kemarin ngedet gitu, jangan kayak gitu lagi ya Nia ya, tapi belajar bareng. Iya Bu. Oke baik, apakah perlu kita jadwalkan kembali untuk sesi konseling berikutnya? Apakah sudah cukup di pertemuan kali ini?
kayaknya kalau masalah saya sekarang dari kemarin udah sih Bu. Mungkin kalau saya tingkat berikutnya ya paling kalau ada pesan lagi aja dari saya. Baik, boleh deh kayak gitu ya. Karena saya juga sudah merasa sangat cukup bangga dengan Nia, dari yang tadinya sangat terpuruk sekarang sudah luar biasa jadi berprestasi lagi. Semoga kedepannya bisa terus berkembang dan keterima di kampus yang memang Nia tuju gitu ya. Terima kasih Nia. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Untuk pertemuan hari ini kita selesaikan. Nanti kita tunggu hasil pengumuman kuliahnya. Semangat terus ya, jangan pacaran lagi Nia ya. Iya, Bu. Ya.